Yang penting yang di rumah itu, yang tanggung jawabku itu kau cukupi, udah. Nggak apa-apa, mau kalian ciduk curhatan kami ini, gara-gara curhatan kami ini kalian ciduk kami, terahlah kan. Yang penting kan ini curhat. Nah, tapi anak bini ketua, tolonglah diatur kan, biayailah. Kau selamatkan lah itu, udah nggak jadi masalah aku jadi tumbalnya. Enak kali dia bilang kan itu, nggak mau disalahkan. Bahasanya gini, kalian nyinyir aja gitu itu. Nggak tahu kan kami berusaha katanya. Usaha kalian tuh sia-sia. Iya. Sama macam apa ini? Akasindo ini. Akasindo apa sawit ini siapa namanya? Yang ngurus-ngurusi sawit ini yang masalah naik turun. Cerewet kali dia memang di mensos ku tengok. Cerewet kali dia apa? Di pemerintahan, tapi gak didengar omongannya, apa gunanya? Capek bapak itu ngomong. Oh iya, asosiasi itu iya. Ketuanya. Ih, capek kali bapak itu ngomong, gak didengar. Gak ada gunanya, ngapain ngomong. Padahal ada orang berpengaruh ya kan. Iya, bertindak lah aturannya. Ngomong aja tuh apa, kan udah capek ngomong. Bertindak, itu yang butuh awak tindakan. Kalau ngomong aja aku pun pintar, tapi gak didengar. Itu apa? Kalau kayak kita gini, manusia kecil, rakyat kecil ya, bisanya cuma ngomong lah pula, kan? Dia orang yang dipilih jadi ketua asosiasi sawit, tapi omongannya nggak didengar. Loh, ngapain? Udah nggak didengar, bertindak lah. Ngapain lagi ngomong-ngomong lagi, kan udah capek ngomong. Nggak ada pembuktian. Aku nggak nyalakan bapak, nggak salahkan dia. Cuma tindakan bapak yang perlu kami kritik. Udah nggak didengar pak, bertindak pak. Iya, harus gitulah. Bikin tindakan sesuatu yang bisa menyenangkan hati petani sawit tadi. Gitu tindakan tadi. Ngomong kami udah denger. Udah lama kali bapak ngomong. Udah berapa bulan. Capek aku dengarkan ya bapak ngomong. Sakit kepala pak. Benar yang bapak bilang semua. Tapi nggak didengarkan. Itu apa? Nggak ada tindak lanjut. Hanya sebatas ngomong. Bapak pejabat pun cuma denger toh. Nggak bertindak juga. Sama lah. Seri jadinya. Iya kan macam dia kan tentunya kan udah diwakilkan dia sama petani ini. Udah dipercayakan lah dia sama. Dialah corongnya untuk ngomongkan ke sana. Berarti kan udah capek ngomong selama ini kan nggak didengarkan. Coba bertindak. Cobalah bertindak sedikit. Ambil kebijakanmu yang bikin petani itu senang melihat dia itu gitu. Ya pasti didukung dia. Berapa ribu petani, bukan sedikit petani sawit ini. Dukungnya hancur-hancuran pun jadi. Ini dia ngomong, udah diam aja lah bapak, nggak usah ngomong lagi. Terakhir sakit kepala mendengarkannya. Udah nggak didengar kok, masih ngomong. Bertindak pak, bertindak. Panjang kita ceritanya gitu. Tak kemana-mana lagi. Dari siapa? Dari STNK. Stres awak bahas pemerintahan ini. Ya kan ujungnya emang pemerintahan semua sih. Iyalah. Nggak ada yang lain, pemerintahan semua. Kita tempatnya ngadu, samanya kayak gini. Aku nggak punya duit beli buku, karena aku laporannya sama bapakku. Ya iya. Mana mungkin sama bapak ketua kan? Udah jelas ngamuk bapak ketua. Itulah yang paten tuh orang Kalimantan itu, ngambil tindakan sendiri. Itu hebat orang itu. Walaupun salah di mata hukum, di mata hukum, mata negara. Salah dia di mata negara. Cuma kan yang diperjuangkannya apa? Kan ada yang diperjuangkannya. Diperjuangkannya. Kan ada videonya itu. Lapor komandan, kami jual sawit di seberang katanya gitu lah kira-kira kan. Seberang kan udah sawit. 5.000 di sana kata. Taruhlah bersih sama orang itu 2.500 per 3.000 kan udah cukup, udah paten deh, udah memadai. Ini bisa sawit harganya 800 ceman. Sedangkan pupuk aja harganya udah 900 satu sak. Kenanya itu tadi. Kan udah gila itu. Iya, sama apanya. Pupuknya nggak turun. Barang yang dijual kok murah. Kayak mana lah itu? Kayak orang itu cuman orang itu sekarang pemerintahan itu. Yang jelas-jelas yang nampak di mata dia. Didengar dia, semua tahu dia bahwasannya harga sawit itu murah, harga pupuk nggak turun. Jadi orang itu yang punya kebijakan itu cemana? Sekarang terhambat apa sih orang itu?
Apa yang dihambat? Apa yang menghambat orang itu? Kok bisa orang itu nggak bisa bertindak? Inilah namanya oligarki yang bermain itu, ketua. Orang itu petugas partai, ketua. Jadi kok kata si partai, shoot gitu, terpaksa diam orang itu. Oh, iyalah Padahal kan berarti. orang itu dipilih rakyat. Harusnya kan berjuangnya untuk rakyat lah. Ini enggak dari partai kan. Iyalah partai yang besarkan dia pula dari kan. partai. Si partai minta suara dari rakyat. Tapi itu berjuang untuk partai. Berjuang untuk rakyat lah, coy. Partai, rakyat-rakyat. Jangan dicampur aduk. Ya, awak yang ngerti juga nya kalau dalam arti kata dia dibesarkan oleh partai yang ngabdinya ke partai, awak pun ngertinya. Paham. Paham, bisanya awak terima itu yang kayak gitu. Cuma ya jangan 100% ke sana semua, jangan apa kata si partai ini semua, walaupun nggak cocok di masyarakat harus kau turuti ya cemana kau. Mau jadi apa? Besok nggak terpilih lagi lah kau. Ikan nggak mau makan ini. Gara-gara partai ini. Ikan kok makan kok? Gara-gara bapak itu tadi. Pak. Jangan dianggap bodong ya, Pak. Motor kita jangan dianggap bodong. Kami beli pakai surat, Pak. Ada surat-suratnya. Pakai duit, Pak. Pakai keringat sendiri, Pak. Tapi kalau kita beli nggak ada surat-suratnya. Nah, bodong-bodong lah, Pak. Terserah bapak mau bapak bakar itu. Ya nggak jadi masalah. Pak, kok bisa rajianya jangan di kampung ya, Pak? Kota-kota sana aja, ya. Pak. Kalau bapak rajianya di kampung, udah jelas terangkat semua, Pak. Kena sita semua itu. Kalau mau ngangkatnya gampang lah bapak-bapak ini. Kalau mau datang aja, bapak kan punya kuasa, punya hak. Datang aja rumah ke rumah, bawa RT satu orang, bawa ke kepolisian, tanya, si Polan ini berapa wargamu Pak RT? Sekian, ayo kita data. Apakah mereka punya, apakah orang bayar pajak atau belum? Ya udah terangkat semua, habis. Gampang. Kalau untuk habiskan kayak kami ini gampang ya. Ke pemilu, nyuruh kami lagi, jangan bujuk-bujuk kami. Nah, bantai kalian sendiri yang milih, kalian sendiri jadi pejabat. Udahlah, kalian aja lah semua udah. Kalian jadi pejabat, kalian pikirkan perut sendiri. Rasa hati kalian. Kan enak sih orang itu, fasilitasnya lengkap. Apa sih yang nggak punya? Mau orang itu mau apa tuh dibanding ke Amerika dibayari. Sakit diobatkan. Kurang apa lagi? Masa untuk membela kami yang cari makan ini aja yang sedikit payah. Tapi kok sejahtera lah ini ketua kan? Kok sejahtera rakyatnya? Mau kasih peraturan apapun? Oh ya dituruti. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang merepet lah. Lantaran tak sejahteranya ini. Jangankan mau di atas sejahtera. Gak usah sejahtera, gak usah sejahtera. Untuk ini aja, untuk lepas gini. Dalam hidup kayak awak inilah ya. Aku lah ya contohnya. Aku itu dalam hidup ini nggak nyari kaya loh. Nyari misalnya gini, anakku sekolah ada uangnya. Sakit nanti berobat. Ada untuk berobat, nggak berutang sana berutang sini. Udah itu udah termasuk sejahtera. Udah sejahtera untuk kayak kami ini sejahtera kali lah itu udah. Udah nggak muluk-muluk lah permintaan. Jangan pula nanti kayak kami ini sakit nanti 2 hari, 3 hari udah berutang kami. Kenapa? Karena nggak sejahtera kami. Penghasilan sama pengeluaran udah nggak sesuai lagi. Dapat 1 hari dimakan untuk 1 hari. Besok terutang. Jadi kalau sakit kami 3 hari kan berutang kami sama orang lain. Enggak harus punya mobil, enggak penting kami itu. Enggak pernah kami mimpi kami orang ini, orang kampung ini. Aku merantau dari Sumatera Utara ke Riau ini, enggak pernah aku mimpi bahwasanya aku nanti kalau punya uang aku datang ke Bali, main-main di Bali. Yang nyatanya tempat masih di wilayah Indonesia aja pun enggak pernah mimpi ya, Pak. Enggak mampu. Ya iya, takut aku mimpi. Kenapa? Karena enggak mampu, Pak.
Jangan kamu keluar negeri. Ke daerah awak sendiri aja, ke negara awak sendiri aja nggak mampu awak. Iya ampun. Pak, sejahterakan Pak dulu Pak rakyatmu. Nah, kau baru kau kasihlah peraturan. Kasih peraturan tak kayak mana lah. Bantai kau lah, Nah, peraturan kayak bantai mana. lah. Orang masyarakat tuh yang perlu tadi, kalau sakit itu dia nggak berutang, udah. Itunya yang penting untuk masyarakat tadi. Ini kalian suruh kami bayar BPJS. Wajib kami harus bayar BPJS. Nah, wajib ikut. Semana kami. Sementara anak sekolah kami aja mau kami bayar ada lagi. Jadi kalau kami terutang, kalian bikin lah, kalian kena dendanya lagi. Mana awak mau dapat sejahtera? Itu pun belum lagi nanti dapat fasilitas rumah sakit yang cemana. Ini masih cuma sebatas sini aja ya, untuk melewati prosedurnya aja. Belum lagi nanti masuk rumah sakitnya yang beginilah, yang begitulah. Nah, teringatnya kan. Orang itu kepikir nggak sampai situ rasa kok buat peraturan itu. Buat peraturan kan. Masyarakat kita suruh bayar gini. Terpikir orang itu apa enggak? Nanti orang itu kok sakit. Kayak mana? Kayak mana? Kok yang makannya, kerjanya 1 hari cuma dapat makan 1 hari juga. Oh iya, cuman itu coba yang kayak gitu. Pernah nggak mikir orang itu kayak gitu? Nanti kalau sakit, udah jelas nggak kerja. Biniknya lah ngutang ke warung kan. Pernah nggak orang itu mikir kayak gitu? Apalagi kalau nggak terbayar didenda. Tuhan. Lucunya kampungku. Bisa lah memang. Siapapun presidennya kalau manusianya tetap kayak gitu juga ya, nggak ada lah. Semua itu kan berawal dari atas. Makanya turun ke bawah. Nggak ada. Sifatnya kan sifat air si pemerintah ini. Mengalir ya kan. Mengalir dari atas dia ya turun ke bawah. Mana ada dari atas naik dari bawah naik ke atas? Mana bisa air naik dari bawah naik ke atas? Barulah dari atas ke bawah itu nyenggol tai ya kan. Diperak lah. Pak sampai bawah tai semua. Nggak ada air itu naik gunung. Yang ada air itu turun gunung. Ya kayak gitu juga pemerintahan. Kalau nggak baik dari atasnya ya otomatis di bawahnya hancur berantakan. Hancur lah iya. Kok bagus-bagus aja kok sejahtera mana ada orang merepet kayak mana kita ada. gini. Orang udah tenang awak, cuma mau merepet awak, tenang awak, sakit awak udah jelas awak ada uangnya untuk berobat, nggak berutang awak kesana kemari, anak awak mau sekolah ada duitnya untuk bayarnya, ngapain ya mau suruh sama pemerintahan kalau sejahtera? Sejahtera itu yang anggapan awak seperti itu sejahtera, tapi entah bagi orang-orang lain kan sejahtera itu cemana kan nggak tahu kan. Ketua, sejahtera itu mobilnya ya kelas kan, bisa jalan-jalannya Singapura, Belanda, nah gitu. Apa nggak sanggup mimpinya sampai segitunya. Bahasanya bermimpilah setinggi langit. Woi, nggak mampu. Mimpi aja kami nggak mampu ketua. Kayak mana mau mimpi, tidur aja nggak tidur kok mau mimpi. Mikir besok mau makan apa, duitnya dari mana. Kena kau, alah wak, cemana lah. Mana lah. Pancing dimakan tapi nggak kena. Awak ngomel-ngomel gini sama kalian pun entah kalian dengar entah enggak. Tapi jadilah. Yang penting curhat ya kan. Yang penting udah aku keluarkan unek-unekku. Kok kalian anggap ini menghina unek-unek kami ini? Tangkaplah aku udah. Udahlah. Mau kalian ciduk-ciduklah kami ini udah. Kau tangkap aku tapi kau apa ya? Kau pelihara anak dan istriku. Nggak apa-apa. Kau tangkap aku nggak apa-apa. Tapi itu kasih makan lah pula ya kan. Yang penting yang di rumah itu, yang tanggung jawabku itu kau cukupi, udah. Nggak apa-apa, mau kalian ciduk curhatan kami ini, gara-gara curhatan kami ini kalian ciduk kami, terahlah kan. Yang penting kan ini curhat. Nah, tapi anak bini ketua, tolonglah diatur kan.
biayailah. Aku selamatkan lah itu, udah nggak jadi masalah aku jadi tumbalnya. Ya sekarang ITE. Untuk menjebak orang-orang susah aja ITE itu. Yang salah ngomong berangkat. Ini curhat lu, ini curhat, coy. Curhat pun salah. Buat ini karena ada kamera, kami struktur bahasanya enggak asal ngomong kami ini. Bodoh amat. Kita ceritakan yang kita alami. Iya. Bukan yang nggak kita alami ngapain kita ceritakan? Tahu dia pahitnya macam awak berangkat pagi, kadang-kadang awak emang nggak berangkat pagi. Beda pekerjaan awak. Awak berangkat emang siang, tapi pulangnya malam, Bapak. Orang udah tidur awak pulang. Kayak mana itu Bapak memperjuangkan tadi itu? Biar supaya apa? Biar supaya sejahtera lah keluargaku. Bisa aku nyekolahkan anakku. Bisa istilah katanya kalau aku sakit nanti ada untuk membayarnya. Nggak berutang sama orang lain. Itulah yang usahakan. Tapi kalau Bapak bikin peraturan macam kayak gini, membunuh namanya nih Pak, membunuh. Pelan-pelan itu. Pelan-pelan terhisap nyawa kita. Wah, dari ubun-ubun. Habis. Meracun secara tak langsung Bapak itu kalau bikin peraturan. Ini satu lagi Ketua, terakhir curhatan kita ini. Vaksin ada dosis keempat Ketua. Tapi booster. Booster 2 namanya kan, tapi dosis keempat. Berarti kalau udah ada keempat kan ada kelima ini, ya kan? Buktinya ada 1, 2, ada 3. Berarti kan? berkesinambungan lah nih ya. Ada 3, ganti nama aja dia booster. Tapi tetap dia 1, 2, 3, tambah lagi 4. Itu didagangkan apa gimana sih itu? Nah, orang udah gak ada sakit kok. Gini vaksin lagi kayak mana? Sekarang ini rasaku gini. Orang udah nggak ada pakai masker. Kumpul-kumpul udah nggak ada pakai masker. Udah nggak ada bahas COVID. Ini timbulkan lagi? Muncul lagi. Apa ini maksudnya? Ada orang mati ini dari rumah sakit. Udah nggak ada. Ini COVID ini udah nggak ada bahas gitu lagi udah. Mati aja udah. Ini ada lagi untuk vaksin. Apakah memang vaksin itu mau dijual apa jadi produk negara apa macam mana? Atau ada keuntungannya? Ya produk, namanya produk pasti ada keuntungan. Tapi untuk negara apa untuk perorangan, aku nggak tahu juga. Apa maksudnya? Kebanyakan Indonesia ini kebanyakan. Untuk perorangan ya. Sedikit, perorangannya banyak. Untuk perorangan ini ya yang hajab ini. Dia kan udah jelas produk itu udah pasti bahan dia. Bahan itu udah dijual itu udah pasti ada modal. Ada modal pasti ada untung. Kan itu dia kali-kalinya itu. Walaupun kita masyarakat nggak bayar. Iya. Yang bayar katanya pemerintah. Bantulah kalian. Dari mana pemerintah uangnya tadi? Kalau nggak dari rakyat juga. Kita beli rokok ada biaya cukai. Cukainya dari PBB tadi lah contohnya. Sepeda motor. Pajak BPJS, iuran wajib, iuran kesehatan. Udahlah COVID itu udah. Kalau ada orang yang mati udah jangan COVID lagi gitu. Jangan COVID lagi. Jadi orang-orang kampung udah nggak ada lagi bahasa-bahasa COVID. Udah capek udah. Udah turuti yang semalam itu. Bos apa vaksin 1, vaksin 2 turuti. Kok 4 ini tembus ini sempat 10, tembus sampai sini gitu sampai lengan habis ini. Deret. Jadi untuk siapa? Vaksin itu dari mana datangnya? Kan awak kan pilih vaksin itu dari mana datangnya? Apa buatan anak negeri? Nyatanya ada dari luar negeri gitu, dari luar. Yang jelasnya dari luar negeri. Ya kan pasti dibeli. Iya. Kalau udah dibeli pasti kan pakai uang dia, pakai modal. Jatuhnya ke masyarakat gratis katanya kan. Dibayarin negara. Dibayarin negara. Negara duitnya siapa? Asal jangan dibayari Pak Presiden lah katanya. Udah nggak apa-apa kalau dibayar negara nggak apa-apa. Negara itu kan punya kita kan. Kalau Presiden kan pribadi. Ini nanti sakitnya awak nanti bantuan presiden katanya. Utang negara. Gimana lah? Kita kena ciduk. Ciduk udah. Tangkaplah kami. Apa-apalah udah. Yang penting kau selamatkan. Gratis, ya kan?
Udah, COVID udah tolong lah udah selesai udah COVID itu. Udahlah mati, ajal udah. Capek lo. Malam itu aku jual gara-gara COVID itu, masuk ke kampung orang aja pun nggak diterima aku. Macam mana mau cari makan? Ketua jualannya udah jelas. Masuk iya door to door. Ke kampung kan, rumah ke rumah. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kampung. Macam mana mau jualan? No? Udah jelas kalau nggak jualan nggak punya duit. Masuk ke PT pun nggak bisa. Macam mana? Harus ngurus surat COVID. Yang sadisnya gini lagi. Waktu pas malam itu COVID itu ya. Kita ngurus surat kesehatan dari Dari puskes lah kan. Keluarlah surat kesehatan itu dari puskes. Ini ketua waktu itu. Iya, waktu jualan itu. Untuk masuk ke PT lah itu ceritanya itu. Jadi kan waktu masuk ke PT itu suruh ngurus apa tadi, kesehatan tadi. Kurus lah di puskes. Kan di situ ada tanggalnya. Contoh tanggal 1 bulan 2 gitu kan. Ya. Tahun sekian. Masuk kita, lolos. Masuk kita, lolos. Tapi besok kita bawa surat itu lagi, masuk ke PT yang sama. Nggak bisa dikasih, harus ngurus yang baru lagi. Karena udah beda tanggal 1 hari. Cuman sebenarnya ngurus aja udah kenawa 25.000. Ke sana. Setiap jualan 25.000. Cuman itu dia beda 1 hari nggak bisa. Kayak mana lah peraturan itu? Nggak awak ikuti peraturannya, awak nggak bisa masuk. Awak ikuti peraturannya, awak sengsara. Yang awak jual bermodal loh, bukan nggak bermodal yang awak jual. Bukan minta awak ke dalam itu, bukan bikin rusuh ke dalam itu, bukan bawa penyakit awak ke dalam itu. Bisa nggak dikasih. Itulah punya siapa tadi? Yang lari tadi itu? Buta Palma. Nggak bisa masuk jualan kalau nggak ada surat apanya. Datang kata Pak Menteri Maritim, siapa Menteri apa? Manpes. Bapak tercinta. Alat kita itu. Alat kita. Katanya tegas dia bilangkan bahwasanya punya ladang di Indonesia, punya perusahaan di luar negeri. Apa sampai sekarang? Tetap berjalannya orang perusahaan orang tuh di sini. Oh, ngomong aja nggak bertindak. Tetap aja orang tuh di luar negeri punya kantor. Katanya di sini dia punya, di sini cari uang yang habiskannya di luar negeri sana, di sana yang bayar ini bayar itu segala macam. Apa buktinya? Buktinya tetapnya perusahaannya jalan ya. Ini banyak PT-PT ini, PT PSA, SAM 1, SAM 2. Itu orang mana itu? Singapura sana lah. Mana lagi Singapura, Malaysia. Orang-orang itu yang punya. Bawa duit ke sana, nghabiskannya di sana ya. Iya, ngeroknya di sini. Udah kayak eskapator lah. Keruk sini, buang sana. Ambil alih harusnya kan bisa. Oh ya, seharusnya bisa kali negara kok. Masa nggak bisa? Negara nggak bisa ngelawan perorang. Samanya kita punya anak. Masa anak kita nggak bisa kita atur? Apapun ceritanya anak kita bisa nurut kata orang tuanya. Gitu juga lah namanya dia di negara Indonesia ini ya, taat lah sama peraturan di Indonesia ini. Masa orang itu di sini, orang itu yang merajalela. Kita loh, makanya aku bilang tadi, kita di negeri sendiri jadi budak. Budak di negeri sendiri. Mending lah kita di TKW yang ke Malaysia sana. Memang jelas dia bekerja di tempat orang lain. Jadi kalau macam awak, budak di tanah sendiri kan goblok kali awak terakhir. Lucu. Bodohnya minta ampun. Awak bilang bodoh-bodoh orang-orang terpilih yang di atas itu. Terpilih, pikir awak terpilih untuk nolong rakyat. Rupanya terpilih untuk apa? Untuk membesarkan kantong sendiri. Luar biasa memang. Mulutnya berkuak-kuak, kangkung genjer apa? Sekolahnya di sini, di luar negeri, katanya usuh. Patutlah yang kena beasiswa semalam itu. Kan beasiswa itu kan negara yang mengadakan kan. Sekolahnya ke luar negeri. Nanti udah tamat orang itu di sana, diterima kerja di sana, nggak mau orang itu pulang ke Indonesia. Udah paham orang itu. Nggak mau orang itu pulang, ngapain aku pulang ke Indonesia sana? Dihargai pun enggak katanya kan. Iya, jangan. Itulah saking udah ngertinya orang itu, udah pahitnya balik lagi kemari, nggak akan mau dia balik kemari lagi. Biarlah sakit-sakit di negara orang ya kan? Padahal memang iya, satulah memang jeripaya pemerintahnya kolahkan dia kan.
sampai dia bisa dapat pekerjaan di luar negeri. Ya kalau memang diminta dia pulang, ya memang seharusnya dia pulang. Tapi lantaran dipikirkannya dia pulang kemari lantaran pahitnya kehidupan di sini ini, nggak mau dia, ya bagus aku di sana aja udah. Jangan salahkan orang itu loh, salahkan kalian loh yang bikin peraturan. Ternyata kayak mana? Ya, semangat yuk, sejahterakan rakyatmu. Jangan kalian ingat itu waktu pemilu kami ini. Bentar lagi lah itu. Saat pemilu, ramah kali kalian sama kami ini yang kecil-kecil ini. Udah duduk, udah empuk tempat duduknya. Tidur kalian. Oke lah ketua, kayak ginilah curhatan kami ketua. Jangan lupa subscribe-nya biar semangat kami mengkritik negara yang menjunjung tinggi keadilan dan mensejahterakan rakyat, katanya. Dan kata Pak Polisi satu lagi. Iya. Mengayomi masyarakat dan melindungi. Tapi kadang-kadang menggemeskan ya. Nah, ini curhatan kami kok gara-gara kayak gini salah kami. Udah entahlah, terserah kalian aja lah nilainya kayak mana. Terima kasih. Wassalam.